bersama Bapak Hermawi F. Taslim, Caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Banten 3, Tangerang Raya, hanya di CTV Banten. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Safitri dalam program acara kami Dialog Khusus Banten Memilih. Dan tentu saja ini mendekati hari-hari ya, detik-detik ya, seminggu ke depan pada tanggal 9 April 2014 kita akan merayakan Pesta Demokrasi seluruh rakyat Indonesia, di mana akan diadakan pemilihan calon legislatif. Nah, sudah sejauh mana pengetahuan Anda mengenai para calon legislatif yang nanti akan Anda pilih? Selama 1 jam ke depan mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua ya, mengenai salah satu sosok atau profil dari caleg yang akan Anda pilih nanti. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Hermawi F. Taslim, Sarjana Hukum. Beliau ini adalah calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Banten 3 Tangerang Raya dengan nomor urut 4. Kita langsung sapa beliau ya. Halo, selamat malam Bung Taslim. Malam. Selalu sehat, selalu semangat begitu ya. Ini tinggal 7 hari lagi kalau tidak salah. Ya. Berarti Rabu depan nih sudah. Rabu depan sudah pencoblosan. Sudah pencoblosan. Dan itu hari ya. libur nasional. Hari libur nasional tanggal 9 April 2014 nih pemirsa ya. Namun sebelum kita membahas mengenai tema kita malam hari ini nih Bung Taslim ya, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa pada episode sebelumnya, 2 episode lalu kita sempat membahas beberapa isu begitu ya. Yang pertama adalah mengenai kesejahteraan para buruh, ini dilihat dari sandang, pangan, dan papan ya. Kemudian bagaimana mereka bisa berkompetisi dengan para pekerja internasional begitu di dunia global begitu ya. Dan juga ada isu-isu mengenai kewanitaan atau kesetaraan gender wanita dalam hal ini, dan tentu saja ini menyangkut juga mengenai organ reproduksi wanita yang memang ini sebenarnya bisa diperbaiki begitu ya, menekan angka kematian ibu melahirkan ya, kemudian juga menekan angka KDRT dan juga kesetaraan gender pada dunia usaha atau dunia pekerjaan bagi wanita, dunia profesional. Dan intinya bagaimana kita meningkatkan kualitas sebagai warga negara begitu ya Bung Taslim ya. Persis. Nah, ini malam hari ini tema kita mengenai apa nih Bung Taslim? Kalau yang kita janjikan kepada pemirsa minggu lalu, malam ini kita akan membahas tentang dinamika remaja, anak-anak muda, para harapan bangsa dan masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini memang saling berkaitannya sebenarnya. Tapi ada yang perlu saya informasikan kepada pemirsa. 2 hari terakhir ini sejarah baru dalam pembangunan politik Indonesia. Kami dari Partai Nasdem sudah menandatangani nota kesepahaman, Memorandum of Understanding. Dinamika selama 2 hari terakhir ya. Ini yang paling gres ya, paling update ya. Kita menandatangani nota kesepahaman atau dalam bahasa asingnya Memorandum of Understanding MOU dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI 1992
tentang aspirasi apa yang mereka inginkan diperjuangkan dalam 5 tahun ke depan. Setelah melalui proses dialog yang intensif, kita mulai dengan perdebatan minggu lalu, kemudian meeting 2 kali, tadi kita sampai finalisasi. Kami memberanikan diri menandatangani 4 poin yang akan kami perjuangkan dari aspek kesejahteraan buruh. Yang pertama, kami akan memperjuangkan terbentuknya sebuah undang-undang baru, pengganti Undang-Undang Tenaga Kerja yang sekarang, Undang-Undang 13 tahun 2003, atau minimal, kalau nanti Nasdem tidak menjadi fraksi mayoritas, minimal kami akan mengamandemen beberapa pasal yang jelas merugikan buruh. Yang kedua, Partai Nasdem nanti akan mengusahakan sebuah produk hukum yang mewajibkan dunia usaha untuk memberikan training kepada pekerja yang sudah masanya, yang sudah 1,5 tahun bekerja di divisi itu, supaya kalau masuk teknologi baru, masuk mesin baru, mereka bisa beradaptasi. Jadi diupdate terus begitu ya. Yang ketiga, permintaan buruh ini aspirasi buruh yang kami setuju. Yang ketiga, kami akan memperjuangkan dengan sepenuh hati kenaikan UMR minimal 15% 1 tahun, minimal. Per tahunnya begitu ya. Yang keempat, Partai Nasdem siap dikontrol, diawasi, dilihat kinerjanya oleh para buruh, dan kita siap untuk melakukan rapat koordinasi per 6 bulan. Per 6 bulan ini Per 6 siap bulan, dievaluasi. Ya. Wah. Dan nota kesepahaman ini kita catatkan juga di Notaris Hargo Mandira Harjo, Kabupaten Tangerang. Artinya kami siap dituntut secara hukum kalau ternyata nanti kami tidak sungguh-sungguh memperjuangkan. Nah, ini penting buat buruh, supaya aspirasi yang mereka titipkan, mereka pantau, mereka kontrol. Ini sejarah baru, saya kira jauh sejak zaman Orde Baru sampai era reformasi belum ada satu partai yang berani membuat pernyataan tertulis di akte notaris. Betul sekali. Kami berani melakukan itu karena itu juga aspirasi kami. Waduh, itu juga biasa aspirasi ya. Nasdem. Dan ini komitmen yang Ini sangat komitmen dan yang sangat real begitu yang persis dilakukan oleh Partai Nasdem. Nah, mulai Jumat kita akan sosialisasikan ini melalui media-media cetak. Para buruh akan memfotokopi sebanyak mungkin memorandum itu, dibagi ke seluruh masyarakat. Konsekuensi dari permintaan mereka yang kami sudah setujui, seyogianya suara buruh untuk Partai Nasdem. Harusnya seperti itu. Iya, dan ini yang luar biasa adalah harus bisa dievaluasi selama Iya, setiap 6 setiap bulan 6 sekali bulan ya. kita akan bertemu. Dan kalau misalnya terbukti Partai Nasdem tidak komit, misalnya ada pernyataan-pernyataan kami yang tidak mendukung perjuangan buruh, mereka bisa membawa dokumen akte notaris itu ke pengadilan, bisa menjadi bukti, kami bisa dituntut. Wah, luar biasa nih ya. Ini rekan-rekan di studio ini pada tepuk tangan nih semuanya, dan ini suatu harapan baru bagi kita semua nih, terutama. Ya, saya kira harus begitu. Iya. Aspirasi harus terukur, nyata, dan bisa dieksekusi. Kalau selama ini kan janji-janji tidak jelas. Janji-janji tidak jelas, tidak ada bukti. Realitanya seperti apa berbeda lagi persis, begitu biasanya ya. Iya. Tapi ini sebelum Pileg berlangsung sudah berani Oh menandatangani iya, MOU. memang menandatangani Ini MOU satu harus langkah sebelum yang luar Pileg, biasa. harus Iya, berani. betul. Kalau mau lakukan perubahan kita harus berani. Nah, orang kan banyak yang bertanya-tanya juga, kalau tidak terpilih bagaimana, semuanya jadi sia-sia dong, Ya, begitu. ini kan dengan asumsi caleg Nasdem didukung oleh yang punya aspirasi. Jadi sebenarnya tidak ada, kecil sekali kemungkinannya itu tidak terpilih. Jadi sebenarnya perjuangan itu tidak hanya Iya, tidak hanya oleh caleg yang kalau kita bersangkutan. tidak terpilih bukan berarti Kalau- perjuangan kita berhenti begitu Iya, ya. dan Tapi kalau terus ya. kalau mereka inginkan aspirasi mereka diperjuangkan, mereka harus berusaha juga supaya kita bisa menjadi terpilih. Nah, begitu pemirsa, ini poin yang sangat penting yang menjadi pencerahan bagi kita semua di awal perjumpaan kita malam hari ini ya, Bung Taslim ya. Dan kita tidak lupa juga untuk mengingatkan kepada Anda bahwa nanti di sesi kedua kita akan membuka line telepon interaktif ya pemirsa ya. Ada 2 nomor interaktif yang bisa Anda hubungi, 02173449303 atau di 73449137. Tapi contekannya belum ada nih, temanya mengenai apa tadi, kesejahteraan sosial dan remaja ya, Bung Taslim ya. Tapi di luar itu juga silakan. Kita bisa bahas juga soal pendidikan, Iya, saya kira. silakan langsung ditanyakan kepada Bung Taslim ya. Baik, tentu saja pemirsa kita harus jeda dulu, dan dialog khusus Banten Memilih bersama Hermawi F. Taslim SH, caleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Banten 3 Tangerang Raya dengan nomor urut 4 akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.
Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungan. Terima kasih. Jangan gila, perlu tunggu hebat, dia. Kamu yang membuatku hebat, kamu yang membuatku kuat, kamu yang membuatku menjadi lelaki yang sebenarnya. Kamu yang membuatku hebat, kamu yang membuatku kuat, kamu yang. Saksikanlah Dialog Khusus Banten Memilih setiap hari Rabu mulai 19 Maret 2014 bersama Bapak Hermawi F. Taslim, Caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Banten 3 Tangerang Raya, hanya di CTV Banten. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Iya, ini lagi jeda aja gitu, seru banget ngobrolnya ya, Bung Taslim ya. Dan memang kalau ketemu langsung dengan Bung Taslim ini luar biasa nih pemirsa. Apapun ya topik pembicaraan Anda kayaknya semuanya nyambung ya Bung Taslim ya. Tapi memang topik kita malam hari ini adalah seputar remaja dan kesejahteraan sosial begitu ya. Nah ini mengapa sih kita menyoroti masalah remaja? Ya, jadi di mana-mana di setiap negara remaja itu kan antara anak kecil dengan orang dewasa. Itu menjadi perhatian banyak pengambil keputusan karena sesungguhnya mereka lah yang akan melanjutkan eksistensi sebuah negara. Betul. Bahkan ada yang bilang harapan bangsa, apapun idiomnya, tapi faktanya nanti pada saatnya mereka yang akan memimpin negara ini. Betul. Oleh karena itu mereka tidak hanya sekedar dipersiapkan, tapi harus diberi kondisi yang kondusif untuk mereka berkembang menurut talenta mereka. Nah, menurut Bung Taslim sendiri, dinamika remaja khususnya di dapilnya Bung Taslim seperti ini apa sih keadaannya begitu? Di dapil kita ini Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang ada 2 wajah remaja. Kalau kita pergi ke Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sepatan, Teluk Naga, kita akan melihat remaja-remaja dalam suasana yang masih sangat tradisional, dengan permainan seadanya, dengan pakaian seadanya, dengan perlengkapan sekolah seadanya. Tapi kalau kita masuk di wilayah metropolis, kota-kota satelit seperti BSD, Alam Sutera, Serpong, Bintaro, begitu Bintaro, itu rata-rata SD saja mereka sudah menenteng laptop ke sekolah. Iya, karena sekolah mereka biasanya ada embel-embel international school begitu. Betul, ya. tetapi saya juga punya 3 anak di rumah. Anak-anak remaja juga nih kebetulan ya. Ada problem saya kira. Laptop dan komputer itu perlu, itu bagian dari perlengkapan mereka menghadapi dunia global. Tapi menulis dengan tangan itu juga harus. Akibatnya anak-anak sekarang tulisannya jelek sekali. Betul sekali. Jelek sekali dibanding dengan tulisan waktu zaman kita dulu. Betul. Anak saya sekolah yang masih sekolah, di luar yang kuliah masih ada 2, satu kelas 2 SMA, satu kelas 1 SMP. Sekolah mereka cukup baik. Jadi hanya boleh bawa laptop 2 hari. Oh.
hanya boleh laptop 2 hari. Tapi memang tidak bisa tertahan mereka beremail dengan guru, semua komunikasi itu secara elektronik. Yang menurut saya kita perlu awasi secara lebih ketat dengan tetap memperhatikan potensi mereka. Betul. Supaya teknologi ini kan selalu bermata dua. Iya. Nah, sementara anak-anak yang tadi saya bilang di satu sisi, mereka juga sudah mengenal dunia teknologi, mereka kenal dunia internet, mereka ke warnet. Tapi menurut saya orang tua mereka tidak bisa mengimbangi dinamika itu karena orang tua tidak mengerti. Iya. Saya saja yang pernah menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Komputer sekarang udah bingung. Karena Pelajaran anak-anak itu kemajuannya semua ini ya. per second begitu ya. Memang mereka ada di dunia yang jauh lebih maju. Betul. Tinggal kita orang tua memantau mereka, terus memberi keleluasaan secara proporsional, tapi tidak boleh beri kebebasan penuh. Banyak juga kejadian-kejadian akhirnya teknologi komputer itu hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak negatif, mendukung. Tapi bahwa memberikan kondisi yang kondusif bagi dunia pendidikan anak-anak yang baik dengan tidak mengekang mereka, mengembangkan talenta mereka, menurut saya merupakan satu persyaratan buat kita untuk menuju negara maju. Kita ini sudah upskill semua. Ya. Tinggal anak-anak kita jangan lagi nanti kalah melawan Malaysia, jangan lagi kalah melawan Thailand, jangan lagi kalah melawan Singapura. Iya. Mereka harus sudah lebih maju. Iya. Dan untuk itu harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang memungkinkan mereka mengembangkan talenta, mengembangkan bakat secara optimal. Dan ini butuh dukungan orang tua. Butuh dukungan orang tua, butuh dukungan lingkungan sosial, butuh dukungan pemerintah, butuh sarana dan prasarana. Itu semua membutuhkan pandangan-pandangan yang jauh ke depan supaya anak-anak kita memang betul-betul menjadi generasi emas seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Iya, betul. Dan akhir-akhir ini juga Partai Nasdem juga sudah istilahnya belusukan ketemu dengan para remajanya begitu, langsung berdialog begitu ya. Kita berdialog. Taslim ya. Dan tidak hanya pada kampanye terbuka saja, bahkan ini sudah berlangsung setahun lebih ya. Dari kita sejak bulan April, April sejak 2013. Sejak April karena berdialog dengan masyarakat itu kan tidak mudah. Iya. Mereka hanya bisa malam hari, sebagian hanya bisa pada waktu libur. Jadi kita menyesuaikan diri ya. Poinnya beginilah, kita yang membutuhkan rakyat sekarang, harus kita yang mendekatkan diri. Pak Surya Paloh bilang, bagaimana mungkin kalian bisa jadi wakil rakyat kalau nggak pernah bertemu rakyat? Ketemu dengan rakyat langsung, ya kan? gitu ya. Apa yang mau diperjuangkan kalau nggak pernah ketemu rakyat? Nah, sederhana, pesannya sangat sederhana. Tapi ya menukik begitu loh. Betul sekali. Dan ini juga yang menjadi kepedulian ya, masalah remaja dan bagaimana kesejahteraan sosial ini merata di kalangan remaja, setidaknya difasilitasi dengan apa ya istilahnya teknologi yang mereka terima. Iya, teknologi saya kira ada beberapa ya? faktor ya. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan perlu diikuti oleh remaja kita. Kemudian mereka harus mendapat gizi dan protein yang layak supaya mereka bisa menyerap ilmu, supaya energi mereka juga kuat menghadapi dunia yang semakin berat ini. Persaingan sekarang kan global. persaingan tenaga kerja kan luar biasa. Betul. Kalau kita dulu 1.3, sekarang mungkin 1.30. Banyak hal-hal lain yang kita harus perhatikan, aspek-aspek psikologis, ya kan. Tidak kemudian anak-anak kalau sudah bisa dikasih uang, dikasih dilepas begitu saja. Banyak yang harus diperhatikan. Jadi kita orang tua mesti punya waktu lebih. Saya misalnya, istri kerja, kita memang atur sedemikian rupa, kantor istri itu berdekatan dengan sekolah. Jadi setiap pagi ibunya yang antar dia. Nah, saya selalu punya janji kepada diri saya sendiri. 1 bulan 2 kali selalu saya kasih mereka surprise, saya jemput. Loh, kok papa jemput? Ya. Padahal papa bapaknya ini kamu. luar biasa Selalu begitu. kesibukannya. Mereka kaget loh. Kok jam 2 papa bisa jemput kita? Ya karena papa sayang kamu. Yang begitu-begitu itu penting. Hal-hal yang kecil tapi sangat penting. Itu ya? setiap bulan. Termasuk yang sekarang sedang kuliah. Dulu dia juga mengalami itu. Kaget dia loh. Kok papa ada? Iya karena papa sayang kamu. Jadi personal touch ini memang sangat penting ya. Jadi jangan hanya teori saja begitu. Anak-anak sekarang butuh contoh. Waktu sesi pertama saya bilang kita butuh keteladanan. Negara ini rusak karena tidak ada keteladanan. Tidak ada role modelnya begitu. Pemimpin lain pembicaraan, lain perbuatan. Jelas sekali.
ya kan? Di kampanye ini juga jelas. Orang lain disuruh minta izin, beliau tidak minta izin. Anu sekali, jelek sekali contoh-contoh. Contoh-contoh kita nggak punya Hatta, kita nggak punya Hugeng sekarang. Kita hanya punya ya yang seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita akan segera mempunyai pemimpin yang bisa jadi suri tauladan begitu ya. Nah, ini juga yang menjadi harapan kita semua tentunya pemirsa di rumah ya. Dan bagi Anda mungkin yang ingin langsung berdialog dengan Bung Taslim, silakan Anda bisa mempergunakan 2 nomor interaktif kami ya, di 0217344937 atau di 73449137. Meskipun malam hari ini tema kita adalah seputar remaja dan kesejahteraan sosial, namun bagi ya apa Anda saja yang kita mau berdialog saja, ya. dialog tentang apa saja. Namanya berdialog kan. Silahkan begitu langsung ditujukan kepada beliau karena memang beliau ini asik banget deh. Pokoknya kalau udah ngobrol mengenai segala hal nih kayaknya nyambung aja gitu ya Bung Taslim ya. Tapi memang sebenarnya ini udah mendekati hari-hari pemilu caleg nih, calon legislatif nih Bung Taslim. Seperti apa sih suasana yang sekarang ini dirasakan oleh Bung Taslim? Saya kira pertama kita harus syukuri bahwa pemilu tahun ini sampai hari ini, tinggal 3 hari kampanye berakhir, tidak ada korban jiwa. Ini penting. Menjadi catatan positif ya. Tidak ada bagi korban kita semua. jiwa, tidak ada kecelakaan lalu lintas yang berat. Selama ini kan itu trek-trekan segala macam. Betul. Kemudian tidak ada pertentangan antar partai secara tajam. Tidak ada gesekan segala macam. Tetap dinamis, tetapi terjaga begitu. Saya nggak pakai kata terkendali. Terkendali itu bahasa lalu yang selalu dipakai oleh militer. Terkendali artinya terkekang. Tetap terjaga suasananya dan itu bagus. Patut disyukuri juga. Tinggal ya. bagaimana mendorong supaya masyarakat sebanyak mungkin menggunakan hak pilih, karena pemilu penting. Pemilu dalam negara demokrasi, kesempatan untuk mengganti pemimpin hanya waktu pemilu. 5 tahun sekali loh. Hanya 5 waktu pemilu. Kalau kali ini kesempatan kita sia-siakan, kita akan menyesal 5 tahun lagi. Dan biayanya ini mahal sekali. Betul. Biayanya mahal sekali, oleh karena itu kita harus manfaatkan. Ya mungkin capek sedikit, mungkin kehujanan harus bawa payung, mungkin antri sedikit. Tapi negara kan sudah memberi keleluasaan, hari libur. Nggak perlu kemana-mana, kita libur betul. semua. Betul, jadi memang harus libur, kita konsentrasikan ya, kepada betul, pemilihan ya. calon legislatif ini ya. Dan memang ini luar biasa sekali pemirsa, karena kalau saya melihat kesibukan beliau nih, Bung Taslim ya, mungkin kita harus merefresh ingatan pemirsa di rumah kembali nih Bung Taslim mengenai kegiatan Bung Taslim sehari-hari ini, mungkin bagi mereka yang baru saja menyaksikan acara kami. Silakan Bung Taslim. Iya, saya itu bekerja sekitar 15 sampai 16 jam per hari. 15 Ya, jadi dari rumah itu. Kapan istirahatnya tuh? Ya, dari rumah itu mesti berangkat paling lambat 6:30, kalau enggak nanti dihadang sama kemacetan. Terus kalau pulang itu ya sekitar jam 11 itu jalan sudah lapang. Tidak melulu bekerja, kita bisa duduk, lobby, ngobrol, namanya bermasyarakat. Tetapi begitulah kehidupan kita, keluar rumah matahari belum terbit, kembali ke rumah matahari sudah tenggelam. Dan Bung Taslim ini pemirsa adalah advokat ya, atau lawyer selama kurang lebih 23 tahun ya, Bung Taslim ya. Ya, sejak selesai sekolah. Dan sekarang ini masih terus kan? Masih aktif terus kan? Itu kehidupan, itu tempat kita menghidupkan anak-anak dan istri. Cuman itu keahlian kita. Membela tentu orang. saja sudah banyak sekali kasus yang dibantu untuk dicarikan solusi begitu ya, Bung Taslim ya. Baik kasus besar maupun kasus orang-orang kecil juga. Iya, orang kecil juga banyak. Buru-buru juga banyak. Oh, iya. Dan mungkin kalau Anda langsung ketemu dengan beliau, ini boleh diganggu nggak sih kalau waktunya di rumah begitu? Saya pokoknya kalau saya di rumah tuh nggak ada batas. Kalau ada tamu ya dibangunin. Serius Itu nih, biasa, Bung? bener. Oh. Jam berapa aja? Anak istri bagaimana? Ya, mereka sudah paham, sudah paham semua. Oh, begitu. Sudah paham semua. Tetapi pokoknya kalau ada tamu, ya kita dibangunin. Nggak ada aturan, nggak ada apa-apa. Semua begitu. Jadi memang mentalnya, jiwanya Ya, memang, sudah seperti itu. Emang, itu alami. Kita nggak buat-buat. Memang seperti itu faktanya. Mau diapakan? Ya kan? Iya. Jadi silakan aja kalau memang ada yang ingin dikomunikasikan atau dibicarakan. Ya, rumah saya Jalan begitu, Sutra Asri 2 nomor 1C, Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan. Persis di belakang Rumah Sakit Omni.
Aduh, ini alamatnya sampai dikasih Iya. lengkap loh pemirsa ya. Dan mungkin kalau Anda bertanya-tanya nih Bung Taslim ini nomor berapa sih? Silakan dicatat ya. Beliau ini adalah calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem ya, dengan daerah pemilihan Banten 3. Banten 3 ini adalah Tangerang Raya. Ini meliputi mana saja? Kabupaten nih, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, itu dicatat ya. Dan nomor urutnya 4 nih pemirsa. Jadi Anda hafalin ya. Mungkin nanti di selembaran itu fotonya seperti ini ya? Tidak ada foto. Oh, tidak ada foto. Jadi seperti apa sih? Nah, ini saya juga kadang-kadang bingung nih. Nanti yang menjadi panduan kita seperti apa sih Bung Taslim? Seperti gambarannya lah. Jadi Mungkin seperti tidak ini. bisa. Ini bisa disorot. Ini untuk DPR RI, listnya kuning, Iya. tidak ada foto, seperti ini aja. Jadi coblos ini. Iya. Jadi cuman ada list kuning, Iya. kemudian ada List kuning nama itu partai. DPR RI, nama partai dan nomor urut calon. Nomor urut. Ada ya. 10, setiap partai ada 10 calon, saya nomor 4 dari Partai Nasdem. Wah. Partai Nasdem itu nomor 1, dia sudut kiri atas. Sudut kiri atas. Partainya nomor 1, nomor calegnya nomor 4. Iya, betul. Iya, ini mungkin bisa menjadi referensi kita semua juga. Karena saya juga masih buta nih, terus terang. Buta dan juga mungkin karena dinamikanya terus berubah begitu karena tiap 5 tahun. 5 tahun sekali jadi kagum. Tapi Iya, kalau sudah betul. nanti di TPS kan juga dikasih Baik, kita sudah punya penelpon, Ya, langsung silakan. kita Iya. terima dulu ya. Halo, selamat malam. Halo? Selamat malam Ibu, dengan siapa di mana? Iya Ibu, di mana lokasinya Ibu? Baik, langsung dengan Bung Taslim, ada yang ingin Ibu siapa? disampaikan? Pak Taslim, ya selamat malam Pak. Selamat malam, Bu. Selamat malam Ibu. Pak, saya ada unek nih pada rumah saya Pak ya. Ini ada calon Nasdem yang menurut saya itu tidak baik. Tidak baik? Aha. Itu pelaporannya itu kemana ya Pak? Oh, iya. Ibu melaporkan ke DPP Partai Nasdem, Jalan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Soalnya gini Pak, saya pasut di sini aja dia itu udah tidak baik lah Pak ya. Soalnya nanti kalau dia ikut jadi jadi caleg, Ya. nanti gimana negara kita? Ibu kalau sekarang sudah ada tanda-tanda tidak baik dan Ibu punya bukti, Ibu harus laporkan. Orang seperti ini kalau menjadi wakil rakyat nanti mungkin dia bisa menjadi tambah jahat, Bu. Ayo Pak, gimana Pak, nanti bisa ngerasa negeri kita. Iya, tetapi Bu ya, ini dalam laporan itu mesti ada bukti. Kalau enggak nanti Ibu bisa dianggap memfitnah. Iya. Ya, saya Bu, saya Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem, Wakil Ketua Bahu. Ibu juga bisa melapor ke saya. Nomor telepon saya Bu, 081 Itu kan kasih satu Pak. Berapa? 081 Ya ya, 911 ya. 242 242 606. 606. Mengapa kita begitu terbuka sama ibu-ibu bisa melaporkan bisa melaporkan ke saya sebagai Saya dengan Partai Nasdem. ya. Pun sama ada caleg itu yang bikin saya itu seperti ini. Jadi saya itu gimana ya Pak? Udah ragu. Iya, jadi begini Bu. Mengapa kita terus terang memberikan nomor telepon ini kan ditonton orang banyak nih. Saya beri telepon, saya tidak takut, saya tidak malu. Ya, betul. Saya juga untuk kedengaran dia tidak takut Pak. Iya. Nah, Ibu atau Ibu melapor ke Jalan Gondang Dia, kantor DPP Nasdem. Jangan gitu deh Pak. Karena prinsip Nasdem ingin melakukan perubahan, ingin membuat sesuatu yang lebih baik. Ya, Baik. Nasdem ingin menjadi sapu yang paling bersih, Bu. Jadi kalau ada hal-hal yang kotor, Ibu harus beritahu. Kalau Ibu tidak laporkan, nanti Ibu ikut salah. Begitu Ibu ya. Kasihan Pak. Iya, Ya. Ibu. Ada pertanyaan lain. Itu negara kita bagaimana? Itu bisa Iya, mungkin nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan Nanti Bung habis Taslim ya Ibu. jam ya? 10 malam ini Ibu bisa telepon saya, Bu. Nomornya Saya sudah angkat telepon dikasih Ibu. tadi ya, Ya. langsung. Atau mungkin nanti ke kantor pusat di Gondang Dia ya. Oke, Bu. Baik. Terima kasih sudah telepon ya Ibu. Iya, tadi katanya Ibu tadi bilang ini masuk ke sini susah sekali, dicoba lagi pemirsa ya. Iya, Bagi Anda mungkin yang aduh susah banget nih, karena ada 2 nomor interaktif sebenarnya yang kita sediakan untuk pemirsa di rumah, silakan dicatat.
02173449303. Nanti kalau saya ditelepon ibu itu, 7344 saya follow up kalau benar. Iya, ini Bung Harus. Taslim ini memang Itu sesuai memang omongan harus. dengan tindakan pemirsa ya. Kita mesti, kalau Nasdem sama dengan partai lain, untuk apa ada Nasdem? Nasdem ada untuk Betul. lakukan perubahan. Iya, dan slogannya juga gerakan perubahan Iya, kan begitu betul. kan. Jadi memang ini perubahannya harus dari yang tidak baik menjadi baik begitu Persis, ya. persis. Dan juga mengenai tema kita malam hari ini yaitu seputar remaja dan kesejahteraan sosial nih pemirsa. Karena kalau kita bicara tentang kesejahteraan sosial ini akan menjadi lebar sekali begitu ya, Iya, Bung iya. Taslim ya. Tapi kalau bagi Pendidikan sebenarnya. iya, yang pendidikan concern ini kan kita. sangat identik dengan remaja. Nah, menurut Bung Taslim sendiri, saat ini kan banyak sekali bertumbuh nih SMK atau sekolah menengah kejuruan begitu ya, Bung Taslim. Iya. Nah, ini apakah cukup membantu bagi mereka untuk siap kerja? Bagi Jadi- mereka yang tidak siap atau tidak mampu secara finansial untuk kuliah kembali begitu, Bung Taslim. Sekolah di Indonesia ini juga seperti tren tahun 80-an. Ketika saya kuliah, semua orang pengen kuliah. Waktu itu kita masuk universitas negeri, saingannya 1:35. Nah, kalau sekarang orang nggak bikin kuliah. Ya. Orang suka mengambil SMK supaya setingkat SLTA dia bisa kerja. Persoalannya kemudian adalah mutu pendidikan kita di setiap kota, di setiap provinsi berbeda-beda. Iya, iya. SMK lulusan Sorong dengan SMK lulusan Jogja dengan SMK lulusan Padang itu berbeda. Berbeda standarnya ya. Nah, karena standarnya beda-beda, itu tidak bisa mengikuti derap kemajuan teknologi di dunia industri. Sehingga seolah-olah di negeri kita ini, antara pendidikan dan industri itu nggak ada hubungannya. Dan yang lebih parah lagi, seolah-olah orang sekolah hanya menunda pengangguran. Dia kalau tidak sekolah, tamat SMA, dia nganggur. Terus dia kuliah 4 tahun. Selesai kuliah 4 tahun masih nganggur juga. Untuk apa? 8 tahun yang lalu, ada riset di sebuah perguruan tinggi terkenal di Bandung. Dia buka program S2, dia bikin angket, 73% orang sekolah S2 karena nggak dapat kerja di pendidikan S1. Kan lucu sekali. Betul. Jadi produk sekolah kita, baik SLTA maupun universitas, begitu banyak, tidak bisa terserap oleh industri tenaga kerja karena mereka punya kriteria, punya persyaratan sendiri. Iya. Nah, memang benar sekolah tidak melulu untuk bekerja, tetapi harus ada unsur-unsur yang membuat orang sekolah itu berbeda dengan orang yang tidak sekolah. Betul. Kemudian pendidikan ini kan salah satu ciri negara maju. Tidak ada satupun di dunia ini negara dikategorikan sebagai negara maju tanpa pendidikan yang maju. Betul. Jadi indikatornya salah Ya, satunya indikatornya adalah salah pendidikan satu yang baik, pendidikan. begitu Nah. ya. Baik, sampai di sini kita harus jeda dulu nih Bung Ya. Taslim. Kita tahan dulu ya. Dan pemirsa di rumah juga bagi Anda yang ingin bergabung, nanti di telepon interaktif kami masih tunggu ya. Dan jangan lupa bahwa kita berada di dalam program Dialog Khusus Banten Memilih bersama dengan Bapak Hermawi F. Taslim, Sarjana Hukum, Caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Banten 3 Tangerang Raya dengan nomor urut 4, dan kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Saksikanlah Dialog Khusus Banten Memilih setiap hari Rabu mulai 19 Maret 2014
bersama Bapak Hermawi F. Taslim, Caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Banten 3 Tangerang Raya, hanya di CTV Banten. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama saya Safitri, dan tentu saja kita masih dalam program Dialog Khusus Banten Memilih bersama Bapak Hermawi F. Taslim, Sarjana Hukum. Beliau ini adalah caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Banten 3 Tangerang Raya dengan nomor urut 4. Nah, kalau ingin tahu orangnya seperti apa, ada di depan saya ya. Ini pertemuan kita ketiga kali ya Bung Taslim ya. Pertemuan terakhir karena ini menjelang detik-detik nanti kita memilih legislatif kita pada tanggal 9 April 2014, di mana memang kita harus pergunakan semaksimal mungkin ini suara kita ya Bung Taslim ya. Ya, jadi berkali-kali saya ulangi, hak pilih itu melekat dalam setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Iya. Hak pilih bukan pemberian negara, bukan pemberian pemerintah. Jadi karena ia melekat dalam kewarganegaraan kita, maka hak pilih seyogianya dipergunakan. Dan hak pilih jangan dipertukarkan dengan benda apapun, tidak sebanding. Ini yang menarik tadi Bung Taslim sebelum kita siaran langsung nih pemirsa ya, sempat memberikan HP-nya kepada saya, suruh baca nih Mbak, katanya gitu. Ada beberapa SMS. Ini nggak apa-apa ya, diomongin aja ya Bung Taslim ya. Jadi Bung Taslim ini menunjukkan beberapa SMS yang nadanya kurang lebih berbunyi seperti ini pemirsa. Mana serangan fajarnya nih? Terus ditunggu ya serangan fajarnya. Wah, ini maksudnya apa nih? Terutama bagi mereka pemilih pemula nih, Bung Taslim, mungkin ada penjelasan. Pertama, saya katakan hak pilih itu tidak sepadan ditukar dengan apapun. Karena yang kita gunakan untuk memilih pemimpin. Sekarang malah ada istilah NPWP. Ya, NPWP. Nomor piro, wani piro. Jadi kalau cuma dapat 100.000 tidak sepadan. 100.000 dibagi 5 tahun, 1 tahun 20.000. 20.000 dibagi 12. 1 bulan cuma 1.500. Sangat murah sekali harga Sangat diri kita. Sangat murah sekali begitu, kehormatan ya, kita sebagai warga negara. Betul. Oleh karena itu, Partai Nasdem ada untuk itu. Apa yang dimaksud dengan semangat perubahan di Partai Nasdem? Saya ulangi lagi. Perubahan yang ingin dilakukan oleh Partai Nasdem pada tahap pencalonan ini adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional antara caleg dan konstituen. Hubungan transaksional itu apa? Pemberian sembako, pemberian amplop, pemberian kopiah, pemberian minyak goreng, pemberian tenda apa segala macam. Merubah semua hubungan transaksional itu menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Apa itu silaturahmi yang aspiratif? Kita caleg datang ke warga, berdialog, bersilaturahmi, kita mendengar dia mau apa. Tanpa itu impossible dia bisa jadi caleg. Apa yang mau diperjuangkan kalau nggak pernah bertemu rakyat? Iya, betul. Jadi setiap pemilih ini seyogianya memilih caleg yang sudah dikenal. Jangan percaya kepada brosur, jangan percaya kepada spanduk, kepada baliho. Anda kalau tidak lihat saya, kalau saya berdiri, ini kan jelas kaki saya ada 2, saya bisa jalan. Betul. Kalau cuma lihat ini foto studio, ini bagus semua. Iya. Banyak sekarang caleg sudah stroke. Stroke. Tapi orang kan tidak tahu serius. Sudah stres. Mengapa orang tidak tahu? Kalau foto studio kan begini. Ya. Setengah badan. Kartu namanya ganteng. Ada lagi yang kasih foto-foto 15 tahun yang lalu, masih muda. Tahu-tahu jalan aja susah. Begitu lihat kenyataan. Iya, jadi jadilah pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu adalah mengetahui track record dan latar belakang orang yang dipilih. Cara mencarinya gampang. Tiap hari ada di koran. Iya. Kalau mau capek sedikit, search di internet.
berdialog dengan orangnya. Baik. Kita sudah punya penelpon Ya, Bung Taslim, silakan. kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dengan siapa di mana Bapak? Ya, gimana? Dengan Bapak siapa di mana? Ini sama Pak Darmadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, Tumbang Rizki. Baik, Bapak Darmaji, mohon volume bisa. TV-nya dikecilkan sedikit ya Pak. Bisa sampai Kalimantan Barat ya? Hebat ya? Langsung komunikasi dengan Bung Taslim, silakan. Ya, maksudnya begini, saya mendukung walaupun ini Kalimantan Barat bukan dapilnya Bapak. Nggak apa-apa Pak, mendukung untuk pemilu yang bersih. Iya, iya. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Maksudnya gini, saya berdoa semoga Nasdem sukses. Enggak ada lagi. Yuk, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Terima malam. kasih kembali Bapak Darmaji. Sampai di Kalimantan siaran kita, hebat Melalui ya? streaming atau melalui satelit nih. Iya, iya. Bung Taslim. Terima kasih ya Pak ya sudah telepon ya. Iya, dan ini ada pengalaman khusus dengan daerah Kalimantan Barat, Bung Iya, Taslim? saya sering lakukan perjalanan sampai ke daerah yang paling jauh namanya Putu Sibau. Jadi Kalimantan Barat itu Iya. juga dia punya beberapa titik perbatasan dengan Malaysia. Tingkat kesejahteraan antara orang Malaysia di perbatasan dengan orang Indonesia itu seperti siang sama malam. Siang sama malam. Tapi oke, kita nggak usah bahas itu supaya konstituen Iya, kita bisa. ini memang kalau ngomongin apa aja selalu berdasarkan pengalaman begitu ya Bung Iya, Taslim karena ya. kita memang Karena jalan. Bung Taslim ini memang belusukannya tuh tidak hanya dapil di daerah dapilnya Nah, saja. dalam tapi rangka cari juga makan juga kita memang harus jalan. Kan? seluruh Indonesia bahkan sudah ke mancanegara begitu ya Bung Taslim ya. Iya. Tapi bicara mancanegara nih Bung Taslim, ini pemilihan legislatif di luar negeri kan sudah berlangsung ya. Sejauh mana nih menurut Bung Taslim dinamikanya sejauh ini? Tapi ditahan dulu karena sudah ada penelpon yang menunggu. Iya. Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Malam Bu, Selamat malam Bapak, dengan siapa di mana? Dengan saya Pak Roni Ya, lokasinya di mana Bapak? di Desa Korongas, Kecamatan Kosambi. Oke, Baik. Kosambi Langsung ini dengan Bung dapil Taslim, kita ya. silakan. Halo ya. Iya, silakan Pak, langsung dengan Bung Taslim ya. Ya. Silakan. Pak, saya mau menanyakan untuk Pak itu ya. Bapak dengan Partai Nasdem Pak ya. Betul. Partai Nasdem itu perubahan itu apa perubahan apa yang akan dijelaskan? Ya, ya, ya. Ya. Saya mau bertanya juga kan. Oke. Ini adalah program ini Partai Perubahan. Partai Perubahan. Itu saja yang ingin ditanyakan Bapak? Saya mau pertanyakan dalam perubahan ini sudah untuk apa? Mencakup apa saja perubahannya begitu ya? Ya dalam hasil Bapak ini di Banten ini Pak. Iya, baik. Itu saja Bapak yang ditanyakan? Ya saya mau menanyakan itu. Iya, nanti akan langsung dijawab oleh Bung Taslim ya. Terima kasih sudah telepon. Iya, bagaimana nih? Langsung Ya. dijawab saja Bung Taslim. Jadi tadi saya katakan dalam kacamata Partai Nasdem dimulai dengan pencalonan. Partai Nasdem itu anti politik uang, anti money politik. Dia ingin merubah semua hubungan transaksional. Iya, Transaksi itu tukar menukar gitu. betul. Dengan hubungan silaturahmi. Kemudian program besarnya kalau ini bisa disut. Kalau Nasdem menang ada 10 program besar yang akan kami lakukan. Dan ini sudah dipublikasikan di media Sudah massa, dipublikasikan di media cetak dan media elektronik. Betul. Tapi yang lebih penting lagi adalah perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Kita sering sekali suka berpura-pura. Jadi budaya yang mau ditumbuhkan itu budaya terus terang, Ya. budaya apa adanya. Kalau kita berterus terang, kita bisa memperbaiki apa yang ada, ya kan? Nah, perubahan itu perubahan sikap mental. Misalnya, bagaimana bangsa kita ini sangat menyenangi dan mengagung-agungkan buatan luar negeri, walaupun buatan luar negeri itu sendiri Dibikinnya di Indonesia kadang-kadang. bikinnya di Indonesia dan mutunya tidak terlalu kuat. Saya kalau bisa disut, ini sepatu saya Bata. Saya sudah pakai 4 tahun. Saya nggak malu untuk mengatakan Bata. Ini tidak boleh menyebutkan merek loh. Nggak apa-apa, sorry. Di rumah saya ada Beli. Oh, oke. Saya juga punya Beli, tapi saya senang pakai ini. Harganya murah dan kuat. Nggak Wow. apa-apa, it's okay. Iya, iya. Dan saya pakai ini bukan karena syuting TV, saya pakai sehari-hari. Iya, iya, iya. Jadi banyak sekali yang ingin dirubah, terutama sikap mental yang zaman sekarang ini orang ingin instan, ingin cepat jadi.
ingin cepat jadi, padahal itu ada proses, Iya, ada proses. Kita lihat Bung Karno, dia mulai sebagai seorang tokoh pergerakan mahasiswa, dia menulis buku, dia dibuang di mana-mana, dia baru jadi pemimpin. Kalau sekarang orang nggak tahu juntrungannya mencalonkan diri, besok kadang-kadang jadi lagi sialnya. Terus 3 tahun kemudian masuk KPK. Kenapa? Karena nggak punya pengalaman. Iya, betul. Jadi perubahan itu perubahan ke arah yang lebih baik. Di dunia ini hanya ada satu yang tetap. Hanya ada satu yang tetap, perubahan itu sendiri. Kita selalu berubah. Iya. Berubah ke arah yang lebih baik. Jadi memang perubahan ini tidak Ya, bisa Bapak siapa dihindari, tadi ya? Kalawanu? Sebenarnya bisa baca buku ini juga. Ini tentang pandangan-pandangan Pak Surya Paloh tentang politik gagasan. Itu di sini banyak sekali contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari tentang apa yang kita harus rubah. Apa yang kita harus rubah. Cara pandang kita terhadap kehidupan, cara kita memperlakukan alam kita harus rubah. Ya, betul. Hutan kita gunduli, sungai kita buangin sampah, sampahnya nggak tanggung-tanggung kata Pak Jokowi. Kasur dibuang, bagaimana nggak tersumbat? Aduh, ya. Cara pandang kita memperlakukan alam, Tuhan memberi kita berbagai kekayaan sumber daya alam. Iya. Kita memperlakukan tambang kita keruk sehabis-habisnya, akibatnya longsor. Iya. Orang kecil menjadi kena. Betul. Ya kan? Iya. Tempat pembuangan sampah kita timbun di Bandung berapa kali itu kejadian korban. Ya, dan cara ini- pandang, mindset kita harus dirubah sebagai Harus sebuah dirubah bangsa. begitu ya. Dan di episode minggu lalu juga ini sempat kita bahas juga ya, Bung Taslim mungkin masih ingat juga bahwa mengenai kepedulian mengenai sampah ini juga Iya. menjadi kepedulian dari Nasdem dan juga Bung Taslim Betul. sendiri, karena ada beberapa titik di daerah pemilihannya Bung Taslim ini Iya, ada beberapa tempat di dibenahi begitu ya. di Ciledug itu mereka berhasil membuat namanya bank sampah. Jadi sampah mereka tidak buang. Iya. Dikumpul di satu tempat, dipisahkan yang mana bisa dijual, yang mana dibikin jadi pupuk. Iya. Nah, kalau setiap RT bisa seperti itu, bagus sekali. Tapi ternyata kan tidak mudah. Iya, betul. Tidak mudah. Tapi memang semuanya harus melalui proses begitu Iya. kan, proses perubahan dari yang Jadi tidak baik perubahan menjadi yang lebih paling baik, penting, begitu. esensi perubahan terpenting dari gerakan Nasdem adalah kita mesti merubah cara berpikir kita, Iya. cara memperlakukan segala sesuatunya pemberian Tuhan. Betul. Kita mesti sayang sama alam. Iya. Jadi kalau tidak dari sekarang kapan lagi? Iya. Kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, mau siapa lagi? Sekarang yang ini, katakan sekarang begitu ini ya, kita Bung butuh Taslim? contoh. Kalau ngomong tiap hari orang sudah pidato yang bagus-bagus. Kita Baik. butuh contoh, satu kata dan perbuatan. Betul, Bung Taslim akan segera kembali tentunya setelah Iya. jeda yang satu ini, dan jangan kemana-mana pemirsa, karena Dialog Khusus Banten Memilih bersama Hermawi F. Taslim SH akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Saksikanlah Dialog Khusus Banten Memilih setiap hari Rabu mulai 19 Maret 2014 bersama Bapak Hermawi F. Taslim, Caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Banten 3 Tangerang Raya, hanya di CTV Banten. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang dan Tangerang Selatan mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Ada di sesi terakhir kebersamaan kita dalam dialog khusus Banten Memilih bersama Bapak Hermawi F. Taslim SH, Caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Banten 3, Tangerang Raya dengan nomor urut 4. Nih, tadi saya sempat bertanya dengan Bung Taslim ya, bahwa pemilu di luar negeri ini kan sudah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih berlangsung begitu ya Bung Taslim ya. Nah ini dinamikanya seperti apa sih menurut Bung Taslim sendiri? Ya, jadi memang warga negara kita yang bermukim di luar wilayah Republik Indonesia tidak boleh kehilangan hak pilihnya, karena hak ini, hak politik ini prinsip. Betul. Oleh karena itu penyelenggara pemilu mengatur sedemikian rupa supaya mereka sedapat mungkin diberi kemudahan dalam menggunakan hak pilih. Saya kebetulan beberapa kali pemilu juga ada di luar untuk memantau, kali ini aja tidak. Dan ini sudah terakomodir begitu ya sejauh jadi, ini. Pelaksanaan pemilu di setiap negara bagi warga negara Indonesia itu sangat tergantung kepada jarak dengan Indonesia, kemudian jumlahnya, dan juga kesiapan aparat setempat. Kalau kedutaan besar kita besar, stafnya banyak, artinya kan tidak perlu mengambil orang luar. Seperti Australia, Jerman itu kedutaan besar. Nah, semua surat suara yang sudah dicoblos dikirim ke tanah air, nanti akan dibuka dan dihitung bersamaan dengan pemilu tanggal 9. Oh, nanti bersamaan suara-suara dari seluruh luar negeri, suara-suara dari seluruh luar negeri itu digabung dalam daerah pemilihan DKI bersama Jakarta Selatan dan luar negeri. Oh, seperti itu. Ya, jadi suara pengetahuan politik juga untuk kita semua nih Bung Taslim ya. Cukup besar ya, seperti di Malaysia, di beberapa negara Arab, terus di mana anak-anak muda kita bersekolah, Australia, Amerika, Jerman, Belanda, cukup besar. Baik, jadi mudah-mudahan nanti suara-suara dari saudara-saudara kita di luar negeri ini juga disatukan dengan Dapil DKI. Betul, disatukan dengan Dapil DKI dan nanti evaluasinya juga tidak ada penyimpangan. Iya, mudah-mudahan. Jadi harapan kita semua begitu ya Bung Taslim ya. Jangan ada lagi yang mengotori pesta demokrasi ini dengan perbuatan-perbuatan tercela. Iya, betul. Masa-masa lalu kita tutup buku, masa bangsa ini tidak pernah belajar. Iya, harus berubah dong. Masa jadi keledai jatuh di lubang yang sama terus. Baik, saya ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa di rumah bahwa kita masih membuka line telepon interaktif ya, ada 2 nomor yang bisa Anda hubungi langsung komunikasi dengan Bung Taslim di 0217344930 atau di 73449137. Mengenai seputar remaja dan kesejahteraan sosial atau di luar atau itu silahkan saja begitu ya. Tapi banyak juga mungkin yang baru saja bergabung bersama kita nih Bung Taslim. Ingin bertanya juga mungkin Bung Taslim ini tokoh panutan di dunia politik sebenarnya siapa yang menjadi istilahnya role model gitu ya mungkin ya bisa tentu disebutkan. Saya mengagumi orang yang tempat saya belajar selama 8 tahun. Saya mengagumi pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Gus Dur. Ada pengalaman pribadi dengan Gus Dur? Saya adalah hampir 8 tahun menjadi salah seorang orang dekat beliau. Oh, iya, iya. Beliau itu, saya tulis di kartu nama saya, pesan beliau, tidak penting apa agamamu, tidak penting apa sukumu, tidak penting siapa orang tuamu. Tapi kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain, orang tidak tanya latar belakangmu. Betul. Kemudian dia bilang, saya masih ingat tuh 9 Maret 2007. Kita ada beberapa orang di dekat beliau. Habis beliau cuci darah di Rumah Sakit Cipto. Setelah ngomong berkelakar, biasanya setelah kita bercanda-bercanda, beliau masuk dalam hal yang serius. Suatu saat, kalau kamu mendapat kesempatan berkuasa sekecil apapun kekuasaan itu, kamu mesti menjadi sapu yang paling bersih. Menjadi sapu yang paling bersih, itu tekanannya. Gus Dur sampai akhir hayatnya tidak punya harta apa-apa. Dia hanya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Anak-anaknya nggak pernah jadi apa-apa.
tidak pernah meminta fasilitas apa-apa. Iya. Hidup secara mandiri dan keluarganya hidup dalam kehormatan yang tinggi. Betul. Dan itu membanggakan. Membanggakan buat orang-orang seperti saya yang pernah dekat dengan beliau. Ya. Ya saya kira Sosok Gus Dur ini sangat kuat ya. iya sangat kuat dalam arti begini loh. Beliau nggak butuh apa-apa, cuman pakai kemeja batik lengan pendek. Iya. Jam tangan beliau juga tiap hari diputar. Dia aja mau pakai itu. Iya. Ya kan? Tapi beliau itu adalah satu-satunya sosok yang memang satu perkataan dengan perbuatan. Iya. Kalau menurut saya ya, sejauh ini ya Bung Taslim ya. Dan beliau berani menghadapi arus apa saja, berani berbicara apa saja, karena nggak punya interest, nggak punya kepentingan. Tidak punya kepentingan. Kalau salah dia bilang salah. Kalau ada orang kan salah pun tapi ini hati-hati. Siapa di belakangnya segala macam. Gus Dur orang Hanya yang memihak tanpa pada tiada yang kebenaran iya, begitu tanpa ya. tiada yang aling-aling. Orang yang manusia menurut saya ya dia manusia universal. Pandangan-pandangannya jauh ke depan. Ketika dia mendirikan Departemen Kelautan waktu jadi presiden, semua orang mencibir. Apa itu Departemen Kelautan? Ternyata benar. Iya. Maritim Kekayaan kita ini memang dan harus dijaga. masa depan kita itu ada di laut. Ada di maritim ya. Masa betul depan sekali. kita itu ada di laut. Ya, dan dulu banyak orang mencibir beliau, mengatakan bahwa katanya anggota legislatif ini adalah taman kanak-kanak. Tapi sekarang kenyataannya Nah, persis. seperti itu. Wah, bener juga Gus Dur. Mudah-mudahan ketika begitu. kita Mudah-mudahan ini akan berubah nih Bung Taslim. ketika Partai Nasdem masuk nanti Iya. tidak jadi taman kanak-kanak. Nah, ini yang menjadi harapan kita semua bahwa memang harus ada perubahan begitu kan? Karena satu-satunya di dunia ini yang harus yang konsisten adalah perubahan itu Perubahan, sendiri. ya. Begitu ya. Ya, dan selain Gus Dur, siapa lagi yang mempengaruhi Ya, secara cuman Gus Dur. Cuman Gus Yang Dur. lain ada pengaruhnya, tapi Gus Dur ini gini loh. Saya baca bukunya, saya dengar pikirannya, saya bekerja bersama dia. Iya. Jelas apa yang dia ngomong dan apa yang dia lakukan, apa yang dia nyatakan itu semua sama. Itu yang tidak ada. Iya. Itu yang tidak ketemu lagi di Republik ini. Betul, iya. Kalau kita kembali ke tema nih, Bung Taslim ya, mengenai remaja, khususnya di dapil 3 ini, Tangerang Raya nih, Bung Taslim. Apa yang harus dibenahi, yang masuk ke agenda kerja Anda bila Anda terpilih Yang pertama nanti? yang harus diwaspadai, tetap memberi mereka keluasan untuk berkreasi, tapi yang harus diberi perhatian ekstra adalah posisi Tangerang sebagai tempat bandara internasional terbesar di Asia. Itu banyak sekali resiko-resiko bersentuhan dengan dunia asing, khususnya kejahatan narkoba. Ini harus Itu diwaspadai ya. waspadai. Yang kedua, anak-anak muda kita itu harus terus-menerus didampingi dalam arti luas supaya mereka juga tidak dicekoki oleh semangat-semangat ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Tangerang ini kan sudah dianggap sebagai sebagai sarangnya teroris. Harus dibenahi ya. Harus dibenahi. Yang ketiga, menurut saya fasilitas-fasilitas umum tempat anak-anak bermain, tempat anak-anak bersosialisasi itu sedikit sekali. Jadi mungkin sudah stop lah mall. Ya. Kita bangun lapangan, kita bangun tempat permainan, sarana olahraga, supaya anak-anak muda ini tidak keluyurannya tidak ke mall Betul. saja. Jadi ke arah positif Iya, ya. arah positif. Baik, itu saja Bung Taslim. Saya kira itu. Iya. Kalau itu saja kita bisa lakukan sudah Ya, hebat. luar biasa Iya. sekali ya. Bung Taslim, ini karena waktu yang semakin mepet nih, mungkin di akhir perjumpaan kita ini ada closing statement bagi pemirsa Ya. di rumah ini, khususnya mendekati Saya- pemilu caleg ini ya. Saya tetap ingin katakan yang pertama, jangan menjadi golput, jangan tidak menggunakan hak pilih. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan calon yang terbaik, tetap harus memilih. Pilihlah calon yang sedikit keburukannya. Kalau nggak ada yang terbaik, kita pilih yang sedikit keburukannya. Dan dalam 3 episode pertemuan kita, masing-masing 60 menit, kalau Bapak Ibu ingin negara kita ini berubah, ingin daerah kita ini berubah, ada kesempatan itu pada tanggal 9 April nanti. Pilihlah Partai Nasdem, coblos Hermawi F. Taslim nomor 4 untuk kertas suara kuning DPR RI. Mudah-mudahan kami akan membawa perubahan, akan membawa aspirasi Bapak Ibu ke keadaan yang lebih baik. Perubahan harus menuju ke arah yang lebih baik. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berubah. Terima kasih. Iya. Bung Taslim, kita menaruh harapan yang sangat besar dengan terpilihnya Bung Taslim nanti, mudah-mudahan ya. Kita berdoa semua untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Iya, dan
Insya Allah kita ketemu lagi mungkin di dimensi dan ruang waktu yang Ya, berbeda kita harus begitu ketemu ya. terus ya. Iya, Bung Taslim, terima kasih banyak nih untuk kesempatannya malam hari ini. Sukses selalu, dan tentunya bagi pemirsa di rumah, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya. Bagi yang belum mungkin ingin langsung berkomunikasi dengan beliau, silakan. tadi nomor Telepon HP Anda. sudah diberikan ya. Atau silakan saja nanti menelepon ke ruang produksi kami, nanti diberikan kembali nomor yang bisa dihubungi begitu ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 9 April 2014 sudah tinggal seminggu lagi. Pergunakan hak pilih Anda dengan sebaik mungkin untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Dan akhirnya saya Esta Fitri beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentu saja semangat terus untuk pemilihan caleg DPR RI ya. Silahkan untuk mencatat Bapak Hermawi F. Taslim SH ini dari Partai Nasdem, Dapil Banten 3 Tangerang Raya dengan nomor urut 4. Selamat malam dan sampai jumpa.